Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Corrective Measure. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menemukan dirinya terjebak dalam penjara paling ketat di dunia. Uniknya, penjara ini diisi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang akan dieksekusi oleh sekelompok penjahat. Bahkan dalam kelompok itu terdapat satu manusia super. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang bernama Payback dan ini yang terjadi. Karena salah satu dari mereka memakai rompi anti peluru, Payback mengajaknya bayuan dengan tangan kosong. Setelah menghabisi orang ini, sekarang giliran si monster. Apakah tujuan Payback di sini untuk menyelamatkan orang tersebut? Ternyata tidak. Dia menghabisi kelompok penjahat itu agar dia sendiri yang membunuhnya. Ternyata dia telah membunuh anak Payback. Setelah itu, televisi memberitakan tragedi yang terjadi di Australia telah menghancurkan sebagian besar wilayahnya. Itu dikarenakan adanya sindrom radiasi akut. Karena hal itu juga, beberapa orang memiliki kekuatan unik yang berbeda-beda. Bahkan, militer Amerika telah mengumumkan darurat militer untuk melawan manusia-manusia super itu. Nantinya, manusia-manusia super yang tertangkap akan dijebloskan ke penjara khusus yang bernama Ubermax Santiburon. Lalu, dalam wawancaranya dengan pengawas penjara bernama Devlin, disebutkan bahwa dia telah menangkap manusia super dengan julukan The Lob. Menurut Devlin, The Lob adalah orang aneh yang bisa membaca pikiran. Namun di penjara Santiburon, semua jenis kekuatan dianggap seperti sampah. Kemudian, Sin berpindah ke mobil tahanan yang baru tiba di Santiburon. Tentu saja, para tahanan ini bukanlah orang biasa. Pria remaja ini bernama Diego, disusul oleh Payback. Baru juga tiba, para tahanan ini diberi contoh ketika berani mengeluarkan kekuatan supernya. Alat itu bernama Nully dan dipasang di setiap kaki para tahanan. Terungkap di sini, rupanya Payback telah membunuh sekitar 50 orang. Kemudian, Devlin mengingatkan kepada seluruh tahanan agar tidak macam-macam selama berada di penjara ini. Lalu, salah satu petugas memberikan ucapan selamat datang di penjara yang dianggap neraka karena bagi siapapun yang masuk ke sini kemungkinan akan mati. Setelah itu, Diego dan Payback masuk ke lapangan penjara. Di sini, Payback langsung mencari gara-gara dengan seseorang yang bernama Jim. Bahkan, para penjaga yang ada di sana tidak memisahkan perkelahian mereka. Setelah Jim kalah, barulah petugas mengamankan mereka berdua. Sedangkan Diego mempunyai teman baru bernama Gordon Tweedy. Tweedy mengaku bahwa dirinya adalah The Conductor. Mengapa dia dijuluki demikian? Kita akan mengetahuinya nanti. Kemudian, Diego diberi informasi seputar aturan di penjara ini. Di tengah penjelasannya, Diego terkejut dengan sosok monster yang bernama Darius. Darius berkata kehadiran Diego akan membuat Tweedy terbunuh. Apa iya? Lanjut. Tweedy berkata jika Nully tidak menempel di kakinya, dia bisa menghancurkan seluruh kota. Dan faktanya, belum ada tahanan yang sanggup keluar dari penjara ini, saking ketatnya. Ketika Diego menyinggung soal The Lob, Tweedy menjelaskan jika ada kekuatan yang lebih tinggi darinya, dia tidak akan keluar dari selnya.
Diego tidak percaya karena dia pernah mendengar kabar burung tentang sosok The Lob yang mempunyai kekuatan pengendali pikiran. Menurut Tweedy, beruntung saat ini The Lob dipasang nuli. Jika saja dilepaskan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Dan inilah sosok The Lob yang diperankan oleh Bruce Willis. The Lob. Di sini, The Lob sedang menjalani sidang pembebasan bersyarat. Namun The Lob sepertinya tidak ingin keluar dari penjara. Terlihat dari responnya terhadap putusan pengadilan. Di rumah sakit penjara, Diego bertemu dengan Dr. Yosef yang seperti tertarik dengannya. Setelah itu, dokter mengunjungi The Lob untuk dicek kesehatannya. Di satu sisi, Diego melihat Payback yang mulai tersadar. Benar saja, Payback sudah terlihat di belakang dokter. Setelah dokter dibuat pingsan, selanjutnya Payback akan menghajar The Lob. Namun, Diego keburu datang dan langsung menahannya. Karena tindakannya itu, kini Diego dihormati seluruh tahanan dengan memberinya makanan penutup. Bahkan, Tweedy juga memuji Diego karena telah memberi pelajaran kepada Payback. Terlihat, tahanan lain terus memberikan makanan penutupnya untuk Diego. Tweedy menegaskan bahwasannya tidak ada lagi tahanan yang menganggap Diego sebagai tahanan baru lagi. Tak lama kemudian, Darius datang dan mengajak Diego seorang diri. Dan ternyata Darius adalah anak buah The Lob. Di sini, The Lob mengucapkan terima kasih kepada Diego karena telah menyelamatkannya. Lebih dari itu, The Lob ingin Diego menjadi petugas kantin. Entah apa alasannya, yang jelas Darius tidak bisa melakukan hal itu karena mempunyai masalah di pergelangan tangannya. Diego tidak langsung setuju, dia meminta waktu untuk memikirkannya. Di sisi lain, Devlin dan anak buahnya yang bernama Felicia membicarakan tentang The Lob. Karena pendapat Felicia bertentangan dengan Devlin, diperlihatkan dua surat. Yang satu untuk pengangkatannya sebagai kepala penjara, dan yang satu lagi berisi pembangkangan Felicia. Dan sekarang giliran Tweedy yang melaksanakan persidangan. Namun, Dewan Sidang malah menyudutkan Tweedy. Alhasil, emosinya terpancing dan dia tidak jadi bebas bersyarat. Ketika Diego dan Tweedy mengobrol, datanglah Darius memberikan sesuatu kepada Tweedy. Darius juga memberikan pesan kepada Jim untuk memulai sesuatu. Terlihat Payback yang sudah berada di lapangan dan Tweedy yang bersiap untuk hari pembalasan. Ternyata sebelumnya Darius memberikan kunci untuk melepaskan nulinya. Dan terungkap, Tweedy yang dijuluki sebagai The Conductor, seperti inilah kekuatannya. Alhasil, alat keamanan Nuli tidak bisa berfungsi karena gangguan listrik. Dan sipir yang berada di sana tewas di tempat. Sedangkan di lapangan, pertengkaran masih berlanjut. Namun tak lama kemudian, Felicia melihat sistemnya kembali online. Alhasil, para tahanan yang ada di lapang merasakan akibatnya. Di sisi lain, Tweedy yang sedang merasakan udara kebebasan langsung diciduk oleh Martina. Kemudian, Devlin memerintahkannya untuk membunuh Tweedy dengan alasan nyawa dibalas nyawa. Close your eyes. Done. Kemudian, Diego diajak oleh Devlin untuk melihat rahasia dari penjara ini. Menurut Devlin, ruang solitari dan waktu bekerja sedikit berbeda di sel ini. Dan di sel ini juga, waktu tidak berjalan mulus, karena menit terasa seperti jam dan jam terasa seperti hari. Tujuan Devlin sebetulnya untuk menggertak Diego agar mengetahui apa kaitannya Diego dengan The Lob. Setelah itu, Devlin mengancam The Lob karena telah membuat kerusuhan yang menyebabkan salah satu sipirnya tewas. Ternyata, The Lob dan Devlin telah melakukan kesepakatan terkait dengan uang milik Devlin. Devlin emosi ketika The Lob tidak bisa memenuhi kesepakatannya besok. Dan di akhir pembicaraan, The Lob meminta password Wi-Fi entah untuk apa. Terlihat juga ada seorang tahanan yang menyerupai Orch di film Power of Ring. Kemudian, Payback kembali ke lapangan untuk menantang Jim. Di samping itu, terjadi perdebatan antara Devlin, Felicia, dan Brody. Pada intinya, pembicaraan mereka terkait dengan siapa yang pantas untuk menjadi kepala penjara selanjutnya. Namun, Devlin sudah memutuskan bahwa yang terpilih untuk menggantikannya adalah Brody.
Sementara itu di lapangan, Jim dan Payback akan memulai perkelahian kembali. Lalu, kesalahan fatal dibuat oleh Devlin karena dia memberikan handphone yang terhubung dengan Wi-Fi kepada The Lob. Alhasil, The Lob dengan mudah meretas sistem keamanan Nully dan tentu saja seluruh tahanan dapat menggunakan kekuatannya. Seketika, keadaan penjara tidak terkendali. Berbagai macam kekuatan diperlihatkan di sini. Terungkap di sini mengapa The Lob dengan mudah meretas sistem keamanan penjara ini karena password Wi-Fi yang sebelumnya diberikan Devlin sama seperti yang digunakan untuk password sistem Nully-nya. Felicia dan Brody saling berkomunikasi untuk mereset generatornya agar Nully aktif kembali. Namun masalahnya, Jim terus membayangi Brody untuk membalas perlakuannya. Dengan terpaksa, Brody mencoba untuk melawan Jim. Lalu dalam pertemuan, The Lob mengatakan kalau dirinya mempunyai satu kekuatan lagi yang tidak diketahui siapapun. Namun Devlin keburu menjebrotnya, dan Brody berhasil mereset kembali generatornya. Alhasil, situasi penjara ini bisa terkendali lagi. Sedangkan The Lob dipasang alat keamanan dan diseret ke sel solitari waktu. Dan akibat dari kerusuhan ini, banyak sipir dan tahanan yang tewas. Namun tidak bagi Payback yang merasa puas karena telah meratakan musuhnya. Di satu sisi, The Lob masih mencoba bertahan dari sel yang menyiksanya. Terlihat juga raut muka bahagia Felicia karena Devlin merubah keputusannya untuk mengangkat dia sebagai kepala penjara. Kabar baik dirasakan Darius karena dia diberikan kesempatan untuk bebas bersyarat. Tak lama, datanglah Devlin yang menjemputnya. Namun, apakah kalian ingat saat The Lob berkata kalau dia masih mempunyai satu kekuatan lagi? Dan inilah kekuatannya. Dia bisa menukar raganya dengan Devlin. Lalu, setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.